Doa fajar. Semangat, semangat, semangat. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara besar. Kehidupanku Haleluya. dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Shalom Pak Charles Laope, Ibu Orpa, Ibu Deborah Chong dari Malaysia, dengan harapan. Ibu Elisa, ada Ibu Ati Kurniati, Ibu Leni Bidang. Aku Semangat, semangat, semangat. saat ini Tuhan baik bisa mempertemukan kita kembali. Shalom Pak Jemi Setiawan dari Malinau. Tuhan memberkati. hidup hari ini Hasinau, Ibu Orpa Christine, Tuhanmu. Pak David Chris. Terima kasih Semangat, semangat, semangat. Yesus. Kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, senantiasa berdoa setiap pagi, dan kita akan mengalami banyak keajaiban Tuhan. Haleluya. Shalom Ibu Mailina, Ibu Agustina Aon dari Taragan. Tuhan memberkati. Dan Tinai Parangai, Shalom Ibu Margareta Topalo dari Toli-Toli. Pastanis Wandi dari Kota Kinabalu, Malaysia. Ibu Dorcas LD dari Malaysia. Ibu Nova Bondo dari Taragan. Shalom, shalom. Aku ada saat Ibu Maria Santi, Tuhan memberkati. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Ibu Loisa Pasika dari Taragan. Shalom Ibu Linda Mandagi dari Taragan. Engkau sangat baik. Luar biasa, bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ketekunan, dalam kesetiaan. Ibu Rosmawati Sagala dari Brau, Shalom. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ibu Esther, Kau rancangkan Ibu Diana Chris dari Taman Tidung, Shalom. dengan Ibu Nurani Sinar, selamat bergabung. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Arson Sirumpa, Shalom. Aku hidup hari ini Ibu Mariati Johan, semua berkat. luar biasa bisa bersama-sama. Terima kasih Pak Tommy Harrison dari Malinau, Shalom. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Shalom Ibu Ludia Lim dari Tawau, Malaysia. Hari ini Berjumpa kembali dalam doa fajar. semua berkat. Ibu Lince Bella bersama Pak Peter Pasale. Tuhan memberkati. Shalom. Ibu Popi Damping, Ibu Bella John, Engkau sangat baik, teramat Pak Buyung Haryanto dari Mansalong. Selamat bergabung. Tuhan baik buat kita. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Singapura, Shalom. Ibu Anita Worotikan dari Manado, selamat bergabung. Semuanya karena kasih-Mu. Aku Ada Bu Kevian, Shalom. Haleluya. Ibu Tamsi dan Pak Yohanes Petuda, semangat, semangat, semangat. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat Tuhan baik, Tuhan ajaib bagi kami. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Ibu Irenia Roger Leo dari Taragan, mitra pelayanan luar biasa. Ibu Shen Esther Pangemanan dari Manado, Shalom Ibu, luar biasa. Ibu Maria Lim dari Taragan. Kita memulai hari dengan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Dialah Raja di atas kehidupan kita. Firman-Mu kita bagi kamiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, masa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom Ibu Amelia dan Pak Rudi Gunawan dari Taraga, mitra pelayanan yang luar biasa. Ibu Maria Unuk dari Tanjung Selor. Shalom. Terang bagi jalanku. Terima kasih Ibu Lydia Lim. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Ibu Murni Herman, Firman keluarga yang luar biasa dalam Tuhan. bagi Amin. kakiku, terang bagi jalan. Selamat bergabung Ibu Pak Krisna sampai Manginte dari Taraga. Bimbang dan hilang jalan
untuk memulai atau membuka siaran langsung ini lebih awal sekitar 10 menit, karena kita sudah semakin banyak pendoa syafaat yang masuk dalam doa fajar, jadi supaya dibuka lebih cepat jalurnya, pintunya, sehingga masuk lebih cepat, dan kemudian kita bisa lebih fokus untuk memuji Tuhan pada menit-menit berikutnya. Haleluya. Terima kasih untuk perjuangan saudara bangun pagi, punya visi, punya mimpi yang besar untuk kerajaan Allah, supaya semakin banyak orang diselamatkan, semakin berkat Tuhan melimpah dalam keluarga saudara, dalam kota saudara. Itu menjadi dorongan besar untuk kita bertekun dalam doa-doa syafaat. Setiap hari kita berdoa, mencari wajah Allah, doa bagi kesejahteraan kota kita dan negara kita. Haleluya. Raja kami. Kami memuji Engkau.
setiap besar perbuatan-perbuatan. Kami bersyukur Engkau sudah memelihara hidup kami, menjaga kami. Tanpa Engkau kami tidak menjadi apa-apa. Tapi oleh kasih anugerah-Mu, keselamatan yang daripadamu, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Kami mendapatkan warisan yang luar biasa dari Tuhan. Engkau yang menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah-Mu Yesus yang Kau curahkan sebagai penebusan, segala dosa kami disucikan, dibersihkan. Dan kami menjadi baru sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur kepada-Mu. Segala kemuliaan bagi Engkau, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dari segala kota dan bangsa dikumpulkan oleh Tuhan di dalam doa fajar untuk berseru kepada Tuhan. Setiap hari kami datang merendahkan hati kami di hadapan Engkau, mengakui kebesaran-Mu, kedaulatan-Mu. Engkau berkuasa atas hidup kami, berdaulat atas hidup kami, atas kota dan bangsa-bangsa. Kepada-Mu lah kami berseru ya Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, memohon kuasa, pengurapan Roh Kudus, memohon mujizat dari Tuhan, keajaiban Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Segala sesuatu mungkin bagi Allah kami. Allah kami maha besar. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah firman Allah yang datang kepada kami akan meneguhkan, menuntun, mengarahkan langkah hidup kami. Sehingga kami terus berharap, berseru kepada Tuhan hari demi hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Semangat, 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 and never give up. Hidup ini hanya satu kali. Kemudian kita akan melanjutkan dalam kekekalan. Hidup yang satu kali ini sebaiknya kita gunakan semaksimal mungkin. Kita gunakan untuk hal-hal yang berguna, yang membangun kerajaan Allah di muka bumi, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Sekali lagi, hidup ini hanya satu kali. Inilah kesempatan terbaik di alam semesta yang saudara dan saya miliki. Kesempatan ini hanya satu kali untuk hidup sebagai manusia, dan kemudian kita akan melanjutkan di dalam kekekalan, dalam sorga yang mulia, dalam pemerintahan Tuhan, kerajaan yang tiada akhirnya. Kita akan turut memerintah. Mulai sekarang kita mulai mempersiapkan diri kita untuk ikut memerintah bersama Yesus. Orang-orang yang berjuang, orang-orang yang bertekun dalam Kristus Yesus, mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk ikut memerintah dalam kerajaan yang kekal oleh Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saya ingin menyambut beberapa dari saudara terlebih dahulu. Ada Pendeta Maripa, ini salah satu sahabat saya dari wilayah Krayan, Kalimantan Utara, daerah yang sangat dekat dengan Malaysia. Hanya perlu beberapa menit saudara sampai di Malaysia. Shalom Pak Pendeta Maripa, Tuhan memberkati. Luar biasa bisa bersama-sama. Ada Ibu Eta Niga, Ibu Lydia Topalo, luar biasa. Ibu Kartini Dina, ini adalah orang tua saya, mamanya saya, luar biasa, yang sudah menjadi berkat buat saya selama ini. Amazing. Saudara-saudara, di dalam doa fajar Tuhan menggerakkan kita untuk bangun pagi berdoa. Bahkan ada yang mungkin jam 3 sudah terbangun, ada yang jam 1 pagi sudah terbangun dan berusaha untuk tidur kembali. Bahkan mungkin ada yang sudah terbangun lebih awal namun tidak bisa tidur kembali dan harus menunggu jam 5 pagi ada siaran langsung doa fajar. Saudara sedang berjuang. No problem. Ini adalah training, latihan-latihan rohani kita, sehingga kita terbentuk menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang berbobot, berkualitas dalam hal rohani, spiritual. Shalom Pak Petrus Rohani, ini senior saya dari Australia telah bergabung bersama Ibu. Tuhan memberkati, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya yakin 100% bahwa memang Tuhan menghendaki kita ada di dalam doa fajar, karena di dalam doa fajar ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita menyatukan hati, sehati sepikir untuk berdoa bagi banyak hal, bukan hanya satu hal tapi banyak hal. Dan saya ingat perkataan Yesus bahwa kalau ada dua saja, dua orang sepakat, ini standar minimum, dua orang sepakat meminta apa saja kepada Bapa di sorga, permintaan mereka akan dikabulkan. Itu terdapat dalam Matius pasal 18 ayat 18, 19, 20. Kalau ada dua orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan. Kata kuncinya di situ adalah sepakat, setuju bersama-sama, menyatukan hati untuk satu target, satu permintaan, sepakat. Nah bayangkan, itu standar minimum orang berkumpul adalah 2 orang. Kalau satu belum berkumpul. Kalau sudah 2, 3, 4, bahkan sekarang sudah ada 152 handphone atau gadget yang dibuka untuk siaran langsung, live streaming doa fajar. Sementara dalam satu handphone atau satu gadget ini, seperti kami sekarang ada berapa orang di sini? 2, 7, 8 orang dalam ruangan ini untuk doa fajar. Nah sementara saudara ada suami istri menggunakan satu handphone, ya mungkin ada satu handphone 3 orang. Kalikan berapa banyak kita nih? Ini sudah 200 lebih orang. Belum lagi pada siaran ulangan ada sekitar sudah mencapai satu hari 1000 orang melihat, menonton atau mengikuti siaran ulangan atau tayangan live streaming doa fajar. Nah bayangkan kalau 1000 orang setiap hari bersepakat menyatukan hati untuk berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi kota, bagi gereja-gereja, bagi bangsa-bangsa. Masakan Tuhan tidak mau dengar doa kita? Sebab yang dikatakan hanya standar minimum, yaitu jikalau 2 orang sepakat meminta apa saja. Kita sudah lebih daripada 2. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan sebenarnya saudara, ini bukan karena kita mau, ini sebenarnya karena Tuhan yang mendorong kita, memampukan kita. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita kuat atau kita hebat sehingga bisa bangun pagi, bukan. Ini dimampukan oleh Tuhan. Kalau tidak, kita semua ini sedang ada di tempat tidur dan kita tunggu mungkin jam 6, jam 7 baru kita bangun. Oh saudara, luar biasa, ini pekerjaan Roh Kudus. Marilah kita terus bersepakat. Terima kasih saudara mempercayai saya untuk bisa mengajak saudara dalam doa fajar every day at 5 a.m. jam 5 waktu Indonesia Tengah untuk pagi hari. Terima kasih untuk kepercayaan saudara. Terima kasih saudara mau saya ajak berdoa bangun pagi. Saya menyibukkan saudara. Termasuk saya pun sibuk. Namun semuanya sukacita karena mengingat ada hasil, ada pencapaian, ada target. Kerajaan Allah akan semakin nyata di muka bumi, ya. Itu karena doa-doa syafaat. Dan saudara harus ingat juga bahwa bukan hanya kita yang berdoa dalam doa live doa fajar, tetapi ada grup-grup lain seperti di YouTube. Itu ada grup-grup doa yang luar biasa, bahkan sampai ribuan orang mereka berdoa setiap hari, mengikuti pertemuan doa secara online. Jadi bukan hanya kita. Jadi Tuhan sedang membangkitkan banyak pendoa-pendoa syafaat di seluruh dunia. Karena setelah kita terpukul oleh pandemi COVID-19, maka hati kita mulai berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ini rencana Tuhan yang hebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya berbicara mengenai berdoa supaya orang-orang Kristen menjadi murid Yesus. Dan satu hari sebelumnya saya berbicara mengenai berdoa supaya untuk keselamatan semua orang. Karena semua itu tertulis dalam Alkitab. Itu adalah doa-doa yang berkualitas tinggi, high quality. Itu doa besar, great prayer.
Kalau doa hanya Tuhan, saya mau makan nasi goreng hari ini, itu doa-doa biasa itu saudara. Perlu memang berdoa minta makan, tetapi itu doa biasa kalau hanya untuk urusan pribadi, urusan perut lagi. Haleluya, secangkir kopi. Itu doa yang biasa. Bahkan saudara tidak berdoa untuk secangkir kopi pun, kopi bisa datang saudara. Karena itu sangat mudah untuk didapatkan. Nah, kebanyakan orang Kristen, mereka itu berdoa untuk hal-hal yang terlalu kecil. Doanya terlalu sedikit dan terlalu kecil. Hanya untuk minta makan, minta uang, supaya bisa beli motor. Ada lagi minta uang, Tuhan, supaya saya bisa beli mobil. Itu fasilitas dunia, hal-hal yang akan berakhir di sini. Kita perlu minta sampai hal-hal yang kecil, tetapi janganlah doa kita terlalu kecil. Ya, kita bisa spesifik sampai hal-hal yang detail kita doakan, tetapi janganlah terlalu kecil doa kita, terlalu sempit. Doa-doa yang besar adalah doa untuk keselamatan banyak orang, supaya orang-orang yang belum bertobat. Orang-orang yang anti Kristus itu, mereka akan bertobat kepada Yesus. Anti Yesus akan menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang yang suka menghina Yesus ini bisa percaya kepada Tuhan. Sama seperti Saul berubah menjadi Paulus. Saulus menjadi Paulus. Mereka-mereka yang membenci Kristus Yesus Juru Selamat. Kita doakan supaya mereka percaya kepada Yesus, dan terbukti selama bertahun-tahun semakin banyak Saulus di Indonesia dan di seluruh dunia menjadi percaya kepada Yesus, berdoa untuk keselamatan mereka. Itu doa-doa yang besar. Berdoa supaya para dukun bertobat, terima Yesus. Para mafia narkoba itu bertobat, terima Yesus. Para koruptor di bangsa ini bertobat, diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. That is the great prayer. Itulah doa-doa yang besar. Berdoa untuk keselamatan semua orang. Berdoa untuk suami yang belum bertobat supaya mereka selamat bertobat kepada Tuhan. Itu doa yang besar. Haleluya. Kemudian kita sudah berdoa untuk supaya kita menjadi murid Yesus. Orang Kristen kalau tidak menjadi murid Yesus, mereka jadi Kristen yang lemah, Kristen kaleng-kaleng, Kristen yang mudah jatuh, mudah menyerah. Sementara di doa fajar kita punya yel-yel semangat, never give up. Amin. Orang Kristen tidak boleh lemah. Orang Kristen harus kuat. Tekanan di dunia ini, godaan setan, ancaman-ancaman begitu hebat. Kalau saudara tidak menjadi orang Kristen yang kuat, saudara tidak akan lama lagi, saudara akan mundur, saudara akan menyerah. Tetapi kalau saudara menjadi Kristen yang menjadi murid Yesus, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20, segala kuasa, all the power in the heaven and on the earth already given to me. Segala kuasa di langit, di bumi sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Karena itu pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Jadikan segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam ini. Kesudahan bumi. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Jadi menjadi murid sangat penting. Jangan puas kalau hanya sekedar jadi anggota gereja yang terhormat. Bahkan kalau saudara bisa duduk di depan sebagai majelis, karena saudara adalah orang pilihan dalam gereja, saudara diangkat jadi majelis, jadi pejabat ini. Jangan puas dengan jabatan. Jabatan itu bukan indikasi bahwa saudara adalah murid Yesus. Jabatan tidak mengindikasikan, menunjukkan bahwa itu sudah pasti pengikut Yesus yang kuat. Jabatan apapun dalam gereja tidak menunjukkan atau mengindikasikan bahwa seseorang itu dewasa rohani. Kadang-kala jabatan bisa menipu kita. Disebut pemimpin dalam gereja, mungkin disebut majelis, disebut penatua, tapi ternyata karakternya belum siap. Kelakuannya tidak sesuai Alkitab. Saya telah bertemu banyak orang dan mereka menjadi orang-orang yang punya kedudukan dalam gereja. Namun sayang, karakternya kekanak-kanakan, kemudian jatuh bangun dalam dosa. Aduh, kasihan sekali. Kenapa? Karena belum menjadi murid. Menjadi murid Yesus itu harus pikul salib, pikul
penghinaan, penderitaan karena nama Yesus. Menjadi murid itu artinya menolak keinginan dunia, kesenangan dunia. Bukan berarti kita keluar dari dunia ini, tidak. Dalam arti kita menolak kemabukan, pesta pora, perzinahan, penipuan, dusta, korupsi. Tolak semua itu karena itu kesenangan bagi dunia. Tapi bagi kita itu adalah dosa. Nah, menjadi murid seperti itu. Menjadi murid berusaha disiplin, mendengar firman Allah, membaca firman Allah, menggali firman Allah. Menjadi murid artinya bertekun dalam doa terus menerus. Tetaplah berdoa, kata Petrus, kata Paulus. Itu murid. Menjadi murid artinya taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, just do it, lakukan. Itu murid. Jadi tuntutan murid sangat besar. Nah sekarang pada hari ini saya bagikan dengan cepat saja, yaitu apa yang harus kita doakan. Setelah kita berdoa untuk keselamatan semua orang, kita berdoa supaya kita jadi murid Yesus, teman-teman kita di gereja kita jadi murid Yesus. Yang ketiga adalah berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kesejahteraan kota kita. Sebenarnya dalam 50, ini hari, kalau tidak salah hari yang ke-56 untuk live streaming doa fajar, kita sudah berdoa untuk kota kita setiap hari. Tetapi saya mau lebih fokus kepada ayat yang berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam doa fajar, saudara akan mendengar firman Allah sedikit demi sedikit. Apa yang Tuhan berikan kepada saya bagikan kepada saudara untuk menjadi makanan rohani buat kita semua. Saudara dikuatkan, saudara punya pengertian yang lebih luas mengenai doa. Dimensi doa sangat luas. Saudaraku, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Nah pada waktu itu, ini ditulis oleh Yeremia, Nabi Yeremia, di mana dia telah melihat bangsa Babel menyerang Israel dan menghancurkan banyak hal, membunuh banyak orang, dan sisa-sisanya dibawa ke negara Babel, dijadikan budak di sana. Mereka adalah orang-orang tawanan yang diambil dari tanah Israel ke Babel. Nah kemudian Yeremia tetap tinggal di tanah Israel. Dan kemudian hari dia menulis sebuah surat kepada orang Israel yang menjadi tawanan, yang menjadi budak di Babel. Dia pesankan hal ini. Dia katakan begini, ini pesan Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kesejahteraan kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Prinsip berdoa untuk kesejahteraan kota itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Kenapa kita harus berdoa untuk kota kita? Supaya sejahtera, aman, tidak ada bencana, tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ya, karena kalau kota kita sejahtera, kota kita aman, kita juga yang merasakannya. Kita yang menikmati kesejahteraan dan keamanan kota kita. Tapi banyak orang Kristen tidak pernah berdoa untuk kesejahteraan kotanya. Doa mereka kecil-kecilan, yaitu Tuhan saya mau makan, tolong supaya ada beras baru, ya, ikan yang baru, baju baru, nanti mau Natalan, lipstik baru, ya, shadow baru, ya, haleluya. Kacamata baru, jam baru, Tuhan, kontrang yang baru. Semua itu materi yang mereka doakan. Materi yang kecil-kecil, ya. Motor, mobil, rumah didoakan terus. Tapi untuk berdoa bagi kesejahteraan kota every day secara tekun, orang Kristen kebanyakan tidak berdoa. Nah, pada waktu terjadi kerusuhan di kota mereka, pembunuhan massal, bencana alam, banjir bandang yang menghancurkan kota, gempa bumi yang meruntuhkan bangunan-bangunan mereka, mereka semua ikut menderita. Itu sebabnya penting berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Tiap hari harus berdoa. Karena ancaman-ancaman ini sudah ada dan sudah terbukti di seluruh dunia.
Dan ancaman bencana-bencana alam ini menjalar dari satu kota ke kota lain, dari satu bangsa ke bangsa lain. Kenapa bencana banyak terjadi? Dari sisi spiritualisme, dari sudut kerohanian, kita mengerti dalam Alkitab, di mana dosa semakin banyak, penghukuman akan datang. Di mana dosa itu mulai naik sampai ke langit, tabungannya sudah terlalu banyak, depositonya terlalu banyak, penghukuman akan datang. Kota Sodom Gomora dosanya begitu hebat, sudah naik sampai di depan Tuhan. Lalu Tuhan kerahkan malaikat musnahkan kota Sodom Gomora. Pada zaman Nuh, seluruh bumi penuh dengan dosa. Dosa perzinahan, homoseksual, lesbian, dosa pembunuhan, dosa dusta merajalela luar biasa. Lalu Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya, selesaikan bumi. Tapi Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya. Seluruh bumi dihancurkan dengan banjir yang menutupi seluruh gunung yang paling tinggi pun tertutupi. Saudara bisa lihat dalam zaman modern, kota-kota, ada kota yang bisa hancur seluruhnya. Ada kota yang bisa lenyap oleh karena gunung berapi yang meletus dan laharnya menutupi seluruh kota. Kota Pompei di Italia yang berada di sekitar gunung api itu hancur, lenyap, habis. Kemudian beratus-ratus tahun kemudian diadakan penggalian dan ditemukanlah manusia-manusia yang menjadi batu. Kota itu digali kembali. Kota itu sudah lenyap. Bencana-bencana hebat. Dan ternyata ditemukan di kota Pompei itu ada tanda-tanda, ada gambar-gambar laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, ya, homoseksual, lesbian, itu ada tanda-tanda, ada indikasi di kota tersebut. Itu kota pelacuran luar biasa. Orang dari berbagai kota datang ke kota Pompei yang indah, yang ada pemandangan gunung berapi, view-nya indah. Haleluya, dan kemudian dihancurkan. Orang-orang datang untuk berzina di situ, mabuk, pesta pora luar biasa, dan kota itu sudah tidak ada lagi, dihancurkan dalam sekejap. Yang ada di dalam kamar tidak sempat melarikan diri karena gunung Merapi itu pecah, meletus dengan tiba-tiba dengan sangat hebat tanpa peringatan apapun. Itu pentingnya berdoa bagi kota di mana saudara berada. Kota saya, kota Tarakan. Setiap hari saya berdoa untuk kota saya, saudara. Karena saya tahu kalau kota saya sejahtera, kota saya aman, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, maka saya pun ikut menikmati kesejahteraan tersebut. Haleluya. Sebelum kita berdoa bagi orang sakit, saudara yang sakit dan yang perlu kesembuhan, yang perlu mujizat Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini mulai berdoa untuk kota di mana kita berada. Saudara harus mengasihi kota, mengasihi orang-orang yang tinggal di kota saudara, mengasihi pemerintah yang ada supaya dapat berdoa dengan sungguh-sungguh bagi mereka semua. Sebut nama kota, sebut nama pemerintahan yang ada. Berdoa bagi gereja-gereja di kota di mana kita tinggal, supaya gereja ini semua mengalami revival, kebangunan rohani, penuaian yang besar. Gereja menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Karena belas kasihan-Mu atas kota kami masih ada sampai hari ini. Kami dapat menikmati keamanan, kesejahteraan. Hamba berdoa bagi kota ini, Tuhan. Kota Tarakan. Berikanlah keamanan buat kota. Berikanlah kesejahteraan, ya Tuhan. Jauhkan daripada bencana. Jauhkan daripada kerusuhan, kekacauan. Datanglah kerajaan-Mu atas kotaku. Jadilah kehendak-Mu atas kotaku, ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu atas kota ini. Biarlah terjadi pertobatan yang besar, terjadi
perubahan, kemajuan yang signifikan, transformasi terjadi. Haleluya. Orang-orang berdosa akan bertobat kepada Tuhan. Para mafia narkoba akan bertobat kepada Tuhan, diselamatkan. Para penyembah berhala, para dukun-dukun akan bertobat kepada Yesus, diselamatkan dalam nama Yesus. Orang-orang yang hidup dalam dosa diselamatkan, bertobat kepada Yesus. Berkati kota ini dengan keajaiban, mujizat, kuasa menyata atas kota ini. Pintu hati manusia terbuka untuk Injil kabar baik di dalam nama Yesus. Berkati kota di mana kami berada ya Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas kota di mana kami tinggal. Berkatilah kota kami, berkati gereja-gerejamu, berkati umatmu, hamba-hamba Tuhan yang melayani Kau berkati. Berkati kota kami, curahkan anugerah Tuhan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan kota. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan kuasa. Selamatkan keluargaku, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan kuasa. Selamatkan bangsaku, selamatkan kotaku, selamatkan kotaku, selamatkan keluargaku, selamatkan keluargaku. Amin. Semangat, 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 and never give up. Kita akan berdoa buat saudara yang memerlukan kesembuhan, mujizat dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga saudara yang mau berdoa, mewakili keluarga yang sedang sakit. Saudara dapat menjadi wakil di hadapan Tuhan, sama seperti 4 orang yang mengusung seorang lumpuh dengan tempat tidurnya di bawah di hadapan Yesus. 4 orang ini memiliki iman bahwa temannya atau keluarganya yang sedang sakit ini pasti sembuh. Dan mereka bawa di hadapan Yesus, dan Yesus berkata, "Hai, aku berkata kepadamu, bangkitlah, ya, lipat tilammu, kasurmu, pikul, bawa pulang ke rumah." Dan saudara, orang lumpuh ini, orang sakit parah ini, tiba-tiba dia berdiri, dia gulung, dia punya tilam, dia pikul, dia bawa pulang di hadapan mungkin ratusan orang. Mujizat terjadi. Nah, mewakili orang sakit di hadapan Tuhan itu sangatlah mungkin. Itu hanya masalah iman, yakin. Dan saya bersyukur, berterima kasih untuk kesaksian yang diberikan kepada saya oleh beberapa orang dari antara saudara yang tadinya berdoa buat keluarga yang sedang sakit. Saudara terus berdoa buat mereka, dan kita juga yang ada dalam doa fajar mendukung mereka dalam doa. Dan kemudian laporan masuk, puji Tuhan, yang sakit sudah sembuh, yang tadinya tidak sadar pasca operasi pengambilan tumor di kepala, di bagian otak, sudah sembuh, sudah bisa komunikasi, bisa berbicara, dan juga ada beberapa kasus yang lain. Mari kita berdoa. Yang sakit yang perlu kesembuhan,
Saudara harus punya iman. Saudara harus percaya kuasa Yesus. Saudara harus percaya bahwa saudara disembuhkan oleh Tuhan. Itulah iman. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan. Sebab kalau ada keraguan dan kebimbangan, itu belum iman. Itu namanya berharap-harap, ya. Tapi belum cukup iman. Nah, iman dan keraguan tidak pernah bisa berkumpul. Iman dan kebimbangan tidak akan pernah bisa berkumpul. Harus murni. Iman adalah yakin, percaya Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, tidak ada kebimbangan. Saudara, kumpulkan dulu imannya. Minta Tuhan tambahkan iman saya. Oh Tuhan tolong, dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat masih ada sampai hari ini. Masih terjadi. Karena apa? Karena Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Arahkan tangan saudara di hadapan layar handphone atau gadget saudara, atau mungkin ada yang menggunakan laptop. Ya. Percayalah Tuhan menyembuhkan saudara, percaya dan terimalah dengan iman, saudara disembuhkan. Mengalir urapan Roh Kudus, mengalir mujizat Tuhan, mengalir kesembuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia, oleh obat atau herbal apapun, oleh terapi apapun, Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami meminta belas kasihan, kemurahan Tuhan, dan pengampunan dosa atas dosa manusia yang telah menghalangi jawaban doa. Kiranya pengampunan dari Tuhan, penyucian oleh darah anak domba terjadi dalam nama Yesus. Dan ketika tidak ada dosa menghalangi doa-doa umat Tuhan, kiranya Tuhan mengalirlah kuasa-Mu, menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan mereka yang lemah, menguatkan yang lemah, mengalir urapan kesembuhan dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit lenyap dalam nama Yesus. Dan penyakit yang disebabkan oleh karena roh jahat setan, demi nama Yesus, kutuk-kutuk pekerjaan iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadilah, mujizat terjadilah, keajaiban terjadilah di dalam nama Yesus. Mengalir urapan kesembuhan. Terimalah dengan iman. Terima, katakan saya menerima, saya percaya, saya sembuh, saya dibebaskan, perubahan terjadi. Katakan iman saudara, perkatakan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Saudara telah menerima jawaban doa. Terima dengan iman, terima dengan percaya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Dan saudara yang memiliki pergumulan hidup, masalah yang rasanya mungkin berat atau ringan, bagi Tuhan tidak ada masalah berat dan masalah ringan. Bagi Tuhan itu semua mungkin untuk diselesaikan. Tuhan punya banyak cara untuk kita keluar dari masalah-masalah kita. Walaupun mungkin memerlukan proses waktu, berjalannya waktu, it's okay. Tuhan hanya minta kita tekun, berdoa terus, menantikan pertolongannya. Saudara yang punya beban, masalah hidup, masalah dalam keluarga, suami istri, ada masalah anak-anak, ada masalah dalam pekerjaan, ekonomi, ada masalah dalam hubungan-hubungan, saya mau berdoa bagi saudara. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Arahkan tangan saudara di layar handphone. Terima dengan iman pertolongan Tuhan. Terima dengan iman keajaiban dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, mujizat-mujizat dari Tuhan. Terima dengan percaya. Percaya terlebih dahulu. Mengalir urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang memberikan keajaiban, yang memberikan pertolongan, jalan keluar. Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, sanggup melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus.
Keajaiban terjadilah, mujizat terjadilah, jalan keluar diberikan dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan dalam segi apapun, dalam keperluan apapun, Tuhan pertolonganmu datang dalam nama Yesus. Haleluya. Mujizat dalam hal ekonomi, mujizat dalam hal kebutuhan sehari-hari, Tuhan lakukan. Sama seperti Tuhan melakukan mujizat untuk Elia pada zaman kesulitan, zaman panas yang begitu berkepanjangan selama 3,5 tahun. Tuhan memelihara Elia dengan burung gagak yang setiap hari dikirim sehingga bisa memberikan makan, dan kemudian seorang janda dipakai Tuhan untuk memberi makan Elia. Pemeliharaan Tuhan ajaib, pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus jadi atas umatnya yang percaya kepadamu. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, makanan, minuman, keuangan, Tuhan tolonglah, ulurkan tanganmu. Kami dalam doa fajar ini bersepakat, ratusan orang berdoa setiap hari, meminta pertolongan Tuhan, meminta keajaiban dari Tuhan, meminta mujizat dalam nama Yesus, dan pasti Tuhan mendengar doa kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami. Kami ingin punya pengalaman-pengalaman di mana kami melihat jawaban-jawaban doa dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Haleluya. Saat ini kita akan berdoa buat bangsa kita, negara kita. Ada presiden, ada menteri, ada dewan, ya, MPR, DPR, ada partai-partai politik. Di Malaysia parti, ada militer, polisi. Di Indonesia TNI dan Polri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, camat, lurah. Semua itu ada dalam sistem pemerintahan, dan mereka ini sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Kesejahteraan saudara dan saya itu juga sangat tergantung oleh pemerintah, pejabat. Doakan semua itu. Sebut, saya selalu sebut itu. Presiden, para menteri, gubernur, bupati, DPR atau DPRD, MPR, partai-partai politik, ketua-ketua partai politik, didoakan semuanya. Salah satu yang saya biasa doakan adalah bupati. Bupati yang saya kenal yaitu Bupati Malinau. Saya sebut namanya. Saya sebut Bapak Bupati Malinau, Bapak Wempi Mawak beserta istri Bu Mailen. Sebut nama mereka. Di sini juga ada satu ibu, biasa kami sebut Ibu Anam Diana atau Ibu Yanam. Shalom Ibu Yanam. Ibu Yanam adalah istri daripada wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung. Beliau biasa ikut dalam doa fajar. Saya ingat namanya, saya sebut namanya. Nama suaminya atau wakil bupati adalah Bapak Hendrik. Nah, dengan mengingat nama, saudara akan berdoa lebih konsen. Kalau di provinsi kami, Kalimantan Utara, gubernur kami Bapak Apaliwang dan wakil gubernur Bapak Yansen. Saya sebut nama mereka. Kemudian di DPRD tingkat provinsi Kalimantan Utara, ketua DPRD-nya adalah seorang wanita, Ibu Nur Hayati Andris. Suaminya Bapak Sunarko. Saya sebut juga nama mereka. Saya mau berdoa secara spesifik, mengingat mereka, mengasihi mereka, mendukung mereka dalam doa-doa syafaat. Kalau saudara mengasihi bangsa ini, saudara harus berdoa bagi bangsa ini. Mari kita berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden kami Maruf, dan keluarga mereka. Doa para menteri, para gubernur, para menteri, TNI, Polri, DPR, DPRD, berbagai daerah di Indonesia.
ketua partai ke bawah di hadapan Engkau in Jesus name. Ke bawah para gubernur, ahli bank, aliansi sebagai wakil, keluarga mereka, akan mereka para pemimpin-pemimpin bangsa, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di bangsa, di bawah setiap pribadi, setiap keluarga, keselamatan your kingdom come, the people of your nation, rise up your churches, bangkitkan gereja menjadi saksi di bawah dalam bangsa, dalam bangsa yang penuh kemuliaan Tuhan, curahkan rohmu atas bangsa Indonesia. Ada kebangunan rohani, ada pertobatan besar, ada penuaian besar terjadi atas bangsa ini. Ada kemajuan bagi bangsa ini, sehingga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Saya undang semua para pendoa syafaat dalam ruangan ini boleh berdiri di belakang saya. Silakan. Saudara, doakan kami supaya kami tetap sehat, tetap kuat, dan mampu melayani Tuhan, dan senantiasa diberi kemampuan untuk dapat bersama-sama dengan saudara dalam live streaming everyday jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Doakan kami supaya Tuhan memberkati kami. Silakan doakan kami. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih saudara telah mendoakan kami. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi 3 kali semangat. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Never give up. Maju terus bersama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembira senantiasa, berharap kepada Tuhan, membuat hidup kita lebih baik. Hidup lebih baik. Hidup lebih hidup. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Shalom. Luar biasa. Ya.
Mau siap-siap pergi vaksin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Selamat bertugas, selamat bekerja. Salah satu pendoa syafaat kita yang hadir di sini, yaitu Pak Novi yang tadi duduk di belakang saya, adalah seorang pemborong untuk pembangunan kontraktor dengan beberapa proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Namun puji Tuhan, kontraktor mau berdoa itu luar biasa. Pengusaha mau berdoa. Haleluya. Shalom Ibu Ellen, teman yang luar biasa dari Bontang. Terima kasih telah bersama-sama. Tuhan memberkati. Ibu Helen, Tuhan memberkati. Ibu Pabia Junior. Pak Elia dari Malang, terima kasih telah bersama-sama. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan menyambut. Ada Pak Yakobus Toding, Pak Bensin dari Malaysia, Pak Imade Dumun, Shalom dari Malinau. Terima kasih, haleluya. Ibu Vandaria Ponto dari Manado, Pak Alex, Ibu Eta, Ibu Erna Kristiani dari Sesua Malinau. Tuhan memberkati. Pak Marius Laga, Ibu Elisa, Ibu Nurani, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita, Ibu Maria Santi. Terus maju, dan terima kasih saudara bisa mengajak teman, keluarga untuk berdoa dalam doa fajar. Karena itu sangat memberkati mereka, membantu pertumbuhan rohani mereka dalam doa fajar. Terima kasih saudara telah membagikan link doa fajar sehingga banyak orang bisa mengetahui ada berkat dalam doa fajar dan mereka bisa bergabung. Ibu Gerda, Shalom, terima kasih telah bergabung dari Manado. Pak Krisna dari Tarakan, luar biasa. Ibu Deborah Ruben dari Malaysia, Pak Stanis dari Malaysia, Shalom, salam buat keluarga di rumah. Ibu Linda Dinamala dari Tarakan, Pak Salvinus Tupen, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, berasal dari Tarakan. Ini mitra pelayanan di satu gereja kami. Pak Tujuh Kulas beserta Ibu Lola, suami istri yang luar biasa. Shalom, terima kasih telah bersama-sama. Pak Adi Nugroho, Shalom dari Tarakan. Ibu Megawati dari Muara Badak. Ibu Jamila, Shalom dari Sarawak, Malaysia, luar biasa. Ibu Grace Molina, Ibu Senta dari Tarakan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa esok hari bersama-sama dalam doa fajar. Semangat, semangat, semangat. Never give up.